semangatnya menyalakan cinta, luhurkan namanya. Ayo memujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Intensi misa pada pagi hari ini dipersembahkan kepada Tuhan yang pertama untuk mohon kelancaran operasi dan pemulihannya bagi Ibu Maria Magdalena. Yang kedua, mohon kedamaian abadi bagi jiwa Bapak Robertus Priyanto. Semoga karena kerahman Allah ia diampuni dosanya dan boleh mengalami bahagia kekal bersama Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, hari ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita diangkat sebagai putra dan putrinya. Sebagai putra putri terkasihnya, marilah kita arahkan hidup kita kepada Bapa untuk menerima kasih Sang Putra dan selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Semoga dalam setiap peran Ekaristi, terutama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, semangat dan cinta kasih kita untuk membina kesatuan dan kerukunan di tengah masyarakat kita dibangkitkan, seperti persatuan mesra pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka menyadari kelemahan kita, marilah kita akui di hadapannya sebagai orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan mendengarkan sabda-Mu dan menerima Putra-Mu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabda-Mu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasih-Mu bagi dunia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan.
Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Selama segala abad, terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera,
akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa mendatang. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Minggu setelah Hari Raya Pentakosta, gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas. Semua orang tahu hakikat Trinitas sering disalahpahami atau dipahami secara salah oleh mereka yang tidak mengimaninya. Reaksi kita pada kesalahpahaman ini sering membuat kita berkutat pada rumusan hakikatnya, bukan pada maknanya. Padahal makna Trinitas bukan bicara tentang jumlah Allah,
atau unsur-unsur Allah, melainkan justru mau mengimani cara kerja Allah yang menyelamatkan kita manusia. Oleh karenanya, dasar Trinitas terletak pada maknanya dalam sejarah keselamatan, seperti dinyatakan pada kutipan Injil Yohanes yang kita dengar hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Yohanes 3 ayat 16-17. Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni firman-Nya yang menjadi manusia, Allah membagikan dirinya kepada kita. Untuk tujuan apa? Ya untuk tujuan keselamatan kita. Inilah yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Membagikan diri berarti Allah yang tidak terbatas turun menjadi makhluk yang terbatas, supaya kita yang terbatas dapat masuk ke dalam kehidupan Allah yang tidak terbatas. Maka kalau kita perhatikan dengan cermat ajaran-ajaran Yesus, kita bisa melihat bahwa ajaran-ajarannya itu menembus keterbatasan manusiawi kita. Contohnya misalkan Ia menyatakan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius bab 5 ayat 44. Ampunilah bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Matius bab 18 ayat 22. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 ayat 9. Berbahagialah yang miskin, yang berduka cita, yang lapar dan haus, yang dianiaya, yang difitnah. Matius bab 5 ayat 1-22. Dan masih banyak yang lain lagi. Tidakkah semua perintah itu melampaui keterbatasan kita manusia? Sangat betul. Tetapi disitulah terletak ciri Trinitas yang benar-benar kita maknai dalam kehidupan kita, yang sungguh kita percayai, dan bagaimana kita sungguh-sungguh dapat menerimanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menjadi manusia, Yesus meletakkan dasar dan pola untuk kita ikuti. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Maka semakin dalam kita mengikuti ajaran dan hidup Yesus, semakin ilahilah kita, sebab dengan cara itulah kita menembus keterbatasan manusiawi kita dan memasuki hidup Tritunggal Maha Kudus. Lalu pertanyaannya, mampukah kita? Dengan kekuatan kita sendiri jelaslah tidak akan mampu. Maka Yesus mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, sehingga kita mampu menembus keterbatasan manusiawi kita itu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16-17. Yesus tahu kelemahan kita, maka Ia tidak akan pernah berhenti menolong kita. Tidak pernah berhenti untuk senantiasa menguatkan dan menjaga kita, agar tetap kita berada di lingkup keilahiannya. Dengan demikian kita benar-benar ada di dalam kuasa-Nya, dan benar-benar kita dapat merenungkannya dan mengikutinya dengan mantap. Itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paus Benediktus ke-16
dalam ensiklik Deus Caritas S artikel 1 menyatakan hari raya Tritunggal Maha Kudus, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah ajaran untuk mengingat bahwa kekristenan adalah perjumpaan dengan suatu peristiwa seseorang yang memberi kehidupan, suatu cakrawala baru dan arah yang menentukan. Kasih bukan lagi hanya perintah, melainkan jawaban atas anugerah dikasih oleh Allah yang menyambut kita, yakni kasih yang dianugerahkan kepada kita dan yang harus terus kita wartakan. Demikian ditegaskan oleh Paus Benediktus. Dalam ajaran Gereja Katolik, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 221 juga dinyatakan dalam pewahyuan dirinya sebagai Tritunggal, Allah tidak hanya menyampaikan fakta tentang hakikatnya yang adalah hubungan kasih, tetapi ia juga membagikan dirinya kepada kita dan mengundang kita masuk dan ambil bagian dalam hubungan kasih itu. Suatu yang kira sangat mendasar bagaimana kita memahami Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi, inti doktrin Trinitas adalah pewahyuan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, yang telah merelakan firman-Nya menjadi manusia, yang kita sebut anak tunggal Allah. Dan sebagai manusia, anak tunggal Allah ini taat sampai wafat pada Allah, bahkan wafat di kayu salib, agar kita manusia bisa dikembalikan ke jati diri sejati, yakni hidup bersama Allah melalui Roh Kudus Allah. Inilah benar-benar menjadi perenungan mendalam bagi kita berkaitan dengan perenungan akan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan inilah yang kita imani. Maka dengan adanya pewahyuan ini kita mendapatkan suatu bukti dan gambaran yang lebih gamblang tentang Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang yang kita sembah itu. Kita tidak mengada-ada, tapi benar-benar kita berada di dalam kuasa-Nya yang benar-benar diarahkan kepada keselamatannya. Maka marilah kita sungguh mengimani dan mensyukurinya dengan penuh sukacita Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang benar-benar menjamin keselamatan kita. Mari kita wujudkan dalam kehidupan kita dan kita tidak ragu untuk tetap mengimaninya. Dengan demikian kita dijamin selamat. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita berbarui iman keyakinan kita memakai rumusan dari Syahadat Nikia Konstantinopel, puji syukur nomor 2 atau TPE itu nomor 16. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehingga dengan Bapa segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percayakan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan,
Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang dista Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan peranan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Tuhan Allah. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang dan setiap orang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Umat dimohon menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putramu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putramu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. amin. Kita persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percaman air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kalahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami mengharap kepadamu, terimalah kami, dan semoga persembahan kami sepanjang hari ini berkenan padamu.
Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucilah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan pujian syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang Esa, Tuhan yang satu, bukan Esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun sebagai Roh Kudus. Agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang Maha Besar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, serta setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai sesuara berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi
tubuh dan darah putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dihianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, bersama santo dan santa, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Vincentius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya kami tensikan pada hari ini, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga bersama tubuh dan darah Tuhan kami Yesus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mendatang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh.
Karena kamu adalah anak, Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus kurban putra-Mu. Semoga berkat santapan suci ini dan karena kekuatan Roh-Mu, kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat, dan Engkau bimbing mencapai keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita doakan doa keluarga Hardas tahun 2023 Keuskupan Surabaya. Kita doakan bersama. Bapa yang Maha Kasih, bersama seluruh keluarga di Paroki Santo Paulus Juanda, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami sekeluarga. Karena rahmat-Mu lah kami sekeluarga telah memiliki iman, harapan, dan kasih dalam perjalanan hidup kami menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berkenan hidup dan berkembang menjadi pribadi yang dikasihi Allah dan manusia dalam keluarga Bunda Maria dan Bapak Yosef. Seperti Engkau telah menyatukan dan menguduskan Bunda Maria dan Bapak Yosef menjadi keluarga kudus, demikian pula Engkau telah menyatukan dan menguduskan kami menjadi gereja rumah tangga. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, berkenanlah Engkau tetap menyatukan kami sebagai keluarga. Anugerahkanlah kepada semua anggota keluarga kami kesetiaan iman padamu dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jangan biarkan salah satu dari kami sekeluarga terpisah darimu. Limpahilah kepada semua anggota keluarga kami kasih-Mu yang penuh pengampunan. Jangan biarkan anggota keluarga kami menyimpan kesalahan dan dosa satu dengan yang lain. Anugerahkanlah kerendahan hati untuk memohon dan memberi ampun satu dengan yang lain. Kami menyerahkan masa depan anak-anak kami pada kebijaksanaan-Mu. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Bukalah hati kami agar senantiasa memiliki belas kasih pada mereka yang miskin, menderita, dan membutuhkan bantuan kami. Jangan biarkan kami tidak peduli terhadap mereka. Berilah kami kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan kehendak-Mu yang maha bijaksana. Jagalah kami dari nafsu hanya mencari harta duniawi dan mengabaikan keselamatan jiwa yang abadi. Ya Roh Kudus, terangilah keluarga kami agar dapat memilih jalan yang benar dan menyelamatkan di tengah berbagai tawaran dan godaan yang menyesatkan. Berilah kekuatan ketika kami sedang lemah dan rapuh menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam hidup sehari-hari. Ikatlah kami dengan ikatan ilahi-Mu dalam komunitas gereja rumah tangga di lingkungan dan paroki kami. Jangan biarkan kami menjadi keluarga yang terlepas dari komunitas gereja rumah tangga di lingkungan dan paroki. Ya Tritunggal yang Maha Kudus, berkenanlah senantiasa melimpahkan kasih penggembalaan-Mu melalui para fungsionaris lingkungan, wilayah, dan paroki. Engkau sendiri yang memilih dan mengutus mereka. Berkatilah keluarga mereka sehingga menjadi berkat bagi umat-Mu. Berilah mereka kerendahan hati yang tulus dalam menggembalakan umat-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang menghadapi masalah karena anggotanya keluarganya sedang sakit atau sedang menghadapi masalah lainnya. Kami berdoa juga bagi anggota keluarga yang sudah meninggal. Bunda Maria dan Bapak Yosef, hantarlah doa-doa kami pada Allah Tritunggal yang Maha Kudus,
Dampingilah kami untuk mewujudkan keluarga kami sebagai gereja rumah tangga. Santo Paulus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, Ekaristi sudah selesai.